aku Adistia Galuh Pawitani Ratri dari Prodi Teknik Pertambangan NIM 2507. Limlan Baptista dengan NIM 2517 dari Prodi Pertambangan. Kenalin, aku Windy Anggraini dengan NIM 2518 dari Prodi Pertambangan. Aku Chelsea Adisya Putri dengan NIM 2509 dari Teknik Pertambangan. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih sering dijumpai di berbagai tempat, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas perkuliahan sehari-hari menghasilkan berbagai jenis sampah, seperti botol plastik, kemasan makanan, kertas, dan sisa makanan. Meskipun tempat sampah telah tersedia, masih banyak sampah yang dibuang tanpa dipilah sesuai jenisnya. Akibatnya, proses pengelolaan sampah menjadi kurang optimal dan potensi pemanfaatan kembali sampah menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang mampu mengingatkan dan meningkatkan kesadaran warga kampus mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Nah, di sini kami membuat media edukasi lingkungan berbasis QR Code audio interaktif di lingkungan kampus atau Eco Voice Project. Proyek ini berangkat dari kesadaran bahwa menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Perubahan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya adalah memahami cara memilah dan mengelola sampah dengan benar. Berikut gambaran proyek yang kami lakukan. Disimak ya. Halo semuanya, kami dari kelompok Eco Voice Project akan menjelaskan proyek kami, yaitu Eco Voice Project, di mana proyek kami itu berbasis mengenalkan tentang edukasi pemilahan sampah melalui video yang dimasukkan ke dalam QR Code, di mana QR Code ini jika di-scan akan mengeluarkan audio yang menjelaskan tentang pemilahan sampah. Berikut adalah penjelasannya. Setelah pembuatan media edukasi, kami melakukan penyebaran poster di beberapa titik strategis di lingkungan kampus agar dapat dilihat dan diakses oleh lebih banyak mahasiswa. Poster yang dipasang memuat informasi mengenai jenis-jenis sampah, cara pengolahannya, serta QR Code yang terhubung dengan audio edukasi. Selain pemasangan poster, kami juga melakukan sosialisasi secara langsung di depan kelas. Pada kegiatan ini, kami menjelaskan pentingnya memilah sampah, mengenalkan jenis-jenis sampah, serta mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan QR Code sebagai media pembelajaran yang dapat diakses kapan saja. Melalui kombinasi penyebaran poster dan edukasi langsung, informasi yang disampaikan tidak hanya dibaca secara mandiri, tetapi juga diperkuat melalui interaksi langsung dengan mahasiswa, sehingga pesan mengenai pengelolaan sampah dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Halo Sobat Kampus, tahukah Anda bahwa memilah sampah merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan? Mari kita kenali jenis-jenis sampah di sekitar kita. Sisa makanan, kulit buah, dan daun kering termasuk sampah organik. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Botol plastik, kaleng minuman, dan kemasan makanan termasuk sampah anorganik. Jika dipilah dengan baik, sampah ini dapat didaur ulang menjadi produk yang berguna dan mengurangi jumlah limbah yang mencemari lingkungan. Sementara itu, baterai bekas, lampu rusak, dan obat kadaluarsa termasuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari tanah, air, maupun kesehatan manusia. Mengapa memilah sampah itu penting? Karena dengan memilah sampah sejak awal, proses pengolahan menjadi lebih mudah. Jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat berkurang dan risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalkan. Sekarang, coba perhatikan sampah yang ada di sekitar Anda. Apakah sudah dibuang sesuai dengan jenisnya? Mari mulai dari kebiasaan kecil. Pilah sampah dengan benar untuk menciptakan lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Eco Voice Project, suara kecil untuk perubahan besar. Eco Voice Project bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sivitas akademika melalui media yang mudah dijangkau dan menarik. Selain itu, tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang jenis-jenis sampah, pentingnya pemilahan sampah, serta langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan kampus. Jadi, dampak yang diharapkan melalui kegiatan Eco Voice ini adalah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat kampus dalam memilah sampah. Dan juga masyarakat kampus mulai terbiasa dalam memilah sampah sesuai dengan kategorinya. Sehingga kampus itu menjadi lebih bersih
nyaman, dan juga berkelanjutan. Meskipun sederhana, langkah kecil ini menjadi awal dalam perubahan besar di masa mendatang. Eco-Voice Project bukan hanya tentang poster dan juga kode QR, tetapi tentang membangun kesadaran dan kebiasaan lingkungan yang dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kami percaya bahwa hal besar itu tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi perubahan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga Eco-Voice Project ini menjadi salah satu langkah kecil menuju lingkungan kampus yang lebih bersih dan juga lebih berkelanjutan.